dan bersoraklah baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, mari kita membaca dan memperkatakan visi GBI Ebenezer Simpangan Depok secara bersama-sama. Dan kami percaya pada saat kita memperkatakan firman, itu boleh terjadi perkataan itu kepada gereja dan kepada kehidupan kita. 3, 2, 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh akulah yang akan dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Lebanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari berkabungmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ora barata karabasyaka mata karabaki karabakasyaka mata karabayara bakasyaka karabak. Ori bikana mata kabada bakasyaka mata karabati kikira makada mata kabakasyaka karabada barata karabak. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kasih-Mu. Kalau kami sudah boleh masuk dalam ibadah live streaming pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan atas bangsa kami kalau hari-hari ini ya Tuhan, bangsa kami menghadapi ya Tuhan COVID-19 dan resesi ekonomi ya Tuhan. Tuhan, kami mau perkatakan, kami mau menghardik ya Tuhan, COVID-19, resesi ekonomi, diam dan tenanglah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Ampunilah bangsa kami atas setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa kami ya Tuhan. Karena pada saat bangsa kami ya Tuhan merendahkan diri, bertobat dan mencari wajah-Mu, Engkau akan
menjawab ya Tuhan. Engkau akan mengampuni ya Tuhan setiap dosa-dosa bangsa kami ya Tuhan. Dan Engkau akan memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang diberkati ya Tuhan. Engkau akan memberkati bangsa kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang dahsyat, bangsa yang luar biasa, dan akan memberkati bangsa-bangsa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk generasi muda yang ada di bangsa kami dan yang ada di bangsa Korea Selatan ya Tuhan. Kau pakai generasi muda yang ada di bangsa kami dan bangsa di Korea Selatan ya Tuhan. Menjadi generasi Yeremia ya Tuhan. Generasi yang tidak kompromi dengan dosa ya Tuhan. Yang kehidupannya menyenangkan Engkau selalu ya Tuhan. Senantiasa yang dilakukannya Tuhan. Yang akan melakukannya Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu yang baik. Dan akan melakukan suatu terobosan ya Tuhan. Yang akan dikerjakan kepada bangsa-bangsa ya Tuhan. Sehingga anak-anak muda, bangsa-bangsa hidup dalam pertobatan. Hidup di dalam mengasihi Engkau, hidup di dalam melakukan apa yang jadi kehendak-Mu ya Tuhan. Dan itu terjadi bagi seluruh bangsa-bangsa ya Tuhan yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami ini Tuhan, kota Depok. Kami mencurahkan berkat kesejahteraan atas kota kami, kota Depok ya Tuhan. Engkau berkati para pemimpin kota kami di kota Depok. Para wali kota, jajaran Pemda, TNI, Polri, sipil angkatan DPR. Berkati dengan berkat kebijaksanaan, berkat takut akan Tuhan ada dalam kehidupan akan memimpin pemerintahan di kota Depok ya Tuhan. Dan Kau mengembalikan kota Depok ya Tuhan. Mengembalikan kota Depok menjadi kota kegirangan-Mu ya Tuhan. Kota kekristenan pertama yang dimulai dari kota Depok. Kau akan kembalikan ya Tuhan. Dan kota Depok berisi kota yang adalah orang-orangnya adalah orang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa ya Tuhan. Saat ini untuk para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Pejabat Tinggi TNI, Polri, sipil angkatan DPR, MPR ya Tuhan. Berkati dan berkat bijaksanaan, berkat takut akan Tuhan ada dalam kehidupan akan memimpin pemerintahan di bangsa ini ya Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan mengalir atas para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Secara khusus untuk Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Engkau akan memakai Presiden kami sebagai kores air zaman ya Tuhan. Yang akan mengubahkan Indonesia Tuhan menjadi Indonesia yang baru ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk para pemimpin rohani kami. Gembala pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Rarjo. Dan keempat wakilnya, istri anak keluarga besar pelayanan penggembalaan atas kehidupannya. Kami tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Penyertaan perlindungan, kekuatan, kesehatan sempurna atas hamba-Mu ya Tuhan. Dan melalui pelayanan hamba-Mu, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu sebagai messenger Pentakos ketiga ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan. Melalui pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, hari-hari ini Tuhan. Melalui live streaming ya Tuhan. Inilah waktu-Mu ya Tuhan. Nyatakan melalui gembala pembina kami ya Tuhan. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi. Penuaian yang terbesar dan terakhir terjadi melalui pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk karyan 9 kami. Bapak Yongki Taufan Mijoyo, istri anak keluarga besarnya. Pelayanan pembelaan atas kehidupannya. Dan kedua wakilnya Bapak Rinu Groho, Bapak Resa Selin, istri anak keluarga besarnya. Pelayanan pembelaan atas kehidupannya kami tutup bungkus dengan darah Yesus. Penyertaan perlindungan, kekuatan, kesehatan sempurna melalui pelayanan hamba-Mu. Juga banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa untuk Gembala Simpangan Depok kami, Bapak Riki Momongan. Kau berkati dalam pelayanan penggembalaannya di GB Simpangan. Hikmat, marifat, dan pengharapan selalu baru. Penyertaan perlindungan, kekuatan, kesehatan sempurna. Begitu pula bagi wakilnya Ibu Rebona. Penyertaan perlindungan, kekuatan, kesehatan sempurna. Hikmat, marifat, dan pengharapan juga melalui pelayanan para hamba-Mu Tuhan. Juga banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau juga berkati Bu Yani sebagai istri penolong penopang tiang-tiang doa bagi pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Gembala kami Simpangan ini ya Tuhan. Hikmat, marifat juga mengalir ya Tuhan. Kekuatan, kesehatan juga sempurna melalui Ibu Gembala kami ya Tuhan. Kau
Berkati ya Tuhan, di dalam keluarga besarnya ya Tuhan. Segala sesuatu apa yang dikerjakan dibuat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan. Ukana makasih kadabata karabaki kiarabadabata kamakasya karabata. Untuk jemaatmu di GBI Simpangan ya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, jemaatmu ya Tuhan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kau terus pakai jemaatmu ya Tuhan, GBI Simpang terus naik, tidak akan pernah turun. Menjadi kepala dan tidak akan pernah menjadi ekor ya Tuhan. Di dalam segala pergumulan permasalahan mereka yang hari-hari dihadapi, mereka tetap kuat ya Tuhan. Karena Engkau beserta mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan atas setiap doa yang sudah kami naikkan ya Tuhan. Bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini di dalam ibadah kita di rumah-rumah, saudara yang menyaksikan live streaming ini, saudara merindukan hadiratnya, lebih lagi menaungi keluarga demi keluarga. Saya percaya kemuliaan Tuhan melingkupi keluarga demi keluarga yang menyaksikan live streaming ini. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Kasih karunia-Mu, Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Mari angkat tangan bersama. Hosana, Hosana Yesus
namaku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus namaku.
sedang melawat rumah tangga demi rumah tangga ya Tuhan. Kami tahu Engkau bersemayam di dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami demi nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, kini ara lama ya Shana. Kini ara lama ya Yesus, panggil nama Yesus. Papa Mama, panggil nama Yesus. Semua anak-anak panggil nama Yesus. Yesus. Oh, kami pandang wajah-Mu ya Tuhan. Kami pandang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Yesus. Haleluya. Lord, I surrender my life. I give it all to you. Mari angkat tangan kita bersama-sama. I surrender.
surrender my life and give it all to you. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life and give it all to you. Tuhan Yesus, kami taruh semua kepercayaan kami. Kami taruh semua pengharapan kami. Kami taruh semua kekuatan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ke dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biar kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Dan kami tinggal di dalam kasih karunia-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah pada kami seperti yang Tuhan mau. Sebab kami ini hamba-Mu. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Katakan Yesus baik. Tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Dia sungguh baik, sangat baik buat saudara dan saya. Membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Boleh angkat jempol kita bersama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukur
menceritakan segala kebaikan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama kasih setianya untuk selamanya, sebab dia baik, dia sungguh baik. Sebab dia baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab dia baik, dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dia sungguh baik, selama-lamanya dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tiba saatnya kita untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita bersama-sama untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tiba sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini adalah untuk persembahan pembangunan gereja GBI Ebenezer Simpangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati setiap usaha mereka. Engkau memberkati anak-anak mereka Tuhan Yesus. Studi mereka Tuhan memberkati. Tuhan, kami percaya Tuhan, saat mereka memberikan persembahan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Dan kami percaya penuaian akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa yang diberi, siapa yang memberi akan diberi. Dan saya percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan berkelimpahan 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku Mari angkat kedua tangan kita bersama. Kau
ku sembah, oh Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dipermuliakanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu Tuhan dalam kehidupan kami seperti di surga. Bapak terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Dan kami berdoa biar urapan Tuhan turun atas setiap kami. Atas hamba-Mu Tuhan. Atas umat-Mu yang sedang mendengarkan firman Tuhan di rumah-rumah. Biar pengurapan yang baru turun atas kami. Sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Terlebih lagi pengurapan yang membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kuasai kami, cengkram kami dalam hadirat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik. Kita semua dalam keadaan di mana Tuhan menjaga dan melindungi kita. Nah puji nama Tuhan saudara kasih Tuhan. Kalau kita sampai saat ini terus ada dalam perlindungan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan terus akan melakukan bagiannya atas setiap kita yang percaya kepadanya. Walaupun situasi di luar sana saudara kesulitan terjadi semakin hari semakin seperti tidak terkendali. Kesulitan semakin hari semakin luar biasa saudara yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini. Bahkan juga pemerintahan Indonesia saat ini menganjurkan buat setiap kita untuk apa? Untuk bekerja di rumah, untuk belajar di rumah, untuk beribadah di rumah. Seperti saat ini saudara kita sedang beribadah di rumah. Tapi saudara, masalah COVID-19 ini bukan hanya masalah kesehatan, tentang penyakit saudara. Tetapi berbicara tentang COVID-19 saat ini sudah menyangkut tentang permasalahan perekonomian. Tentang permasalahan pekerjaan saudara. Di mana ada banyak dari antara kita yang mengalami PHK. Ada banyak di antara kita saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Ada yang mengalami kerja di rumah tetapi saudara di dalam keadaan yang tidak ada penghasilan. Juga pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang saudara yang mereka pekerja harian. Mereka dalam tugas mereka sebagai pekerja harian ketika mereka tidak bekerja maka secara otomatis mereka tidak ada penghasilan. Nah saudara keadaan yang sangat sulit saudara. Keadaan yang sulit bahkan ke depan mungkin akan semakin sulit. Tetapi saudara saya meyakini satu hal firman Tuhan bahwa di dalam keadaan yang sulit, di dalam permasalahan yang sulit, saya percaya bahwa inilah saatnya buat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Inilah saatnya bagi Tuhan saudara, bagi kita orang percaya untuk melihat, untuk mengalami yang namanya mujizat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan saudara, saya mau baca satu kisah saudara. Satu kisah tentang satu peristiwa yang sangat menyedihkan saudara. Ada suatu tragedi di sebuah tambang yang ada di kota West Stanley di kota Inggris. Saudara di mana pertambangan tersebut tiba-tiba ambruk seketika dan begitu banyak orang yang meninggal di dalam pertambangan tersebut. Ada begitu banyak mayat saudara yang tertimbun, orang yang tertimbun hidup-hidup di dalam pertambangan tersebut. Nah saudara ada seorang uskup yang diminta untuk membacakan doa, memberikan kata-kata kepada para jenazah yang ada di dalam lubang pertambangan tersebut. Saya akan bacakan saudara. Uskup Durham yaitu Dr. Henley Moule berkata, ketika dia diminta untuk menyampaikan kata-kata penghiburan kepada mereka yang berduka. Begini Uskup Durham berkata, pasti sangat sulit bagi kita untuk memahami alasan Tuhan membiarkan bencana buruk ini terjadi. Tetapi kita mengenalnya dan kita percaya kepadanya. Semuanya pasti akan membaik. Semuanya pasti akan membaik.
Terus kemudian dia bercerita, di rumah saya katanya dia melanjutkan, ada sebuah pembatas buku. Sudah tahu pembatas buku saudara ya? Dan pembatas buku tersebut diberikan oleh orang tuanya kepada uskup ini. Dan pembatas buku ini terbuat dari sutra. Dan ketika kita melihat ataupun uskup ini memeriksa sisi baliknya, maka uskup tersebut menemukan jalinan benang yang kusut. Satu benang yang silang menyilang tidak ada artinya. Terlihat sebuah kerusakan besar. Mungkin saudara, mungkin ada yang berpikir bahwa orang yang mengerjakannya pasti tidak tahu apa yang dilakukannya. Namun ketika uskup tersebut membalikan dan melihat dari sisi yang benar, dari sisi yang berbeda, maka ia dapat melihat satu bordiran yang sangat indah yang bertuliskan Allah itu kasih. Nah, uskup itu bilang, mungkin saat ini kita melihat dari sisi yang berbeda. Ada kesedihan, ada kedukaan yang terjadi, ada malapetaka buat orang-orang di dalam pertambangan tersebut. Tetapi percaya, kalau kita melihat dari sisinya Tuhan, ada kasih Allah yang besar. Namun waktunya belum kita bisa melihat, waktunya kita mungkin belum bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan kehebatan peristiwa-peristiwa yang menurut kita itu adalah peristiwa yang menyakitkan. Nah saudara, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Elia, kisah tentang Elia dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 18 kita akan membaca mulai ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali." Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar itu telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalanan yang menuju Yizreel. Katakan amin, saudara si Tuhan. Bapak Ibu si Tuhan, saya menghimbau buat saudara-saudara yang di rumah, nanti saudara baca kisah ini dari mulai dari ayat yang ke-20, yaitu 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai ayat yang ke-46. Dikatakan di situ saudara bahwa Elia menantang dewa-dewa Baal, nabi-nabi Baal. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Jadi ada dua persembahan yang akan dikorbankan kepada dewa Baal dan kepada Tuhan Allah. Ada 2 korban yang dipersembahkan. Sama saudara, 2 ekor lembu jantan. Saya bacakan saja saudara, di ayat ke-20 dikatakan, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu di Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berkata timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya." Ayat yang ke-23, "Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api." Jadi ada 2 lembu yang akan dikorbankan, dipersembahkan. Sudah dikisahkan dalam kisah ini bahwa nabi-nabi Baal mereka mempersembahkan korban lembu ini kepada dewa mereka. Tetapi apa yang terjadi saudara? Sampai hari sore tidak ada api yang menyambar daripada korban yang mereka persembahkan. Bahkan mereka, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka sampai mencederai tubuh mereka. Mereka menggores-gores dengan tombak sampai keluar darah. Tetapi dewa mereka tidak membakar
korban persembahan yang disampaikan oleh nabi-nabi Baal ini. Tetapi selanjutnya saudara, firman Tuhan menulis bahwa giliran Elia untuk mempersembahkan korban kepada Allah yang hidup. Yang pertama dilakukan oleh Elia, saudara, sama seperti yang dilakukan oleh para nabi-nabi Baal. Mengambil lembu, membagi-bagikan bagian-bagian tersebut dan ditaruh di atas kayu-kayu bakar, saudara. Tetapi sebelum itu terjadi, saudara, saya membacakan di dalam ayat yang ke-30, kata firman Tuhan begini. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Jadi saudara, sebelum Elia mempersembahkan korban kepada Tuhan, yang dilakukan oleh Elia adalah dia memperbaiki mezbah yang telah rusak. Mezbah yang telah runtuh diperbaiki oleh Elia. Dan kemudian ketika sudah diperbaiki oleh mezbah tersebut, dia mulai mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah yang hidup. Firman Tuhan mencatat sebelumnya, sebelum dipersembahkan korban, mezbah di mana ada korban tersebut disiram terlebih dahulu oleh Elia dengan air, saudara. Secara akal, saudara, ketika korban tersebut basah, tidak mungkin terbakar. Tetapi ini yang dilakukan Elia. Dan firman Tuhan mencatat ketika Elia berseru kepada Tuhan, mempersembahkan korbannya kepada Tuhan di atas mezbah, maka api dari Tuhan menyambar persembahan dari Elia. Persembahan dari Elia dibakar sampai habis ludes, saudara. Tuhan mendengarkan jawaban permohonan menerima persembahan korban yang dipersembahkan oleh Elia di Gunung Karmel. Dan kemudian diceritakan selanjutnya bahwa nabi-nabi Baal, saudara, nabi-nabi Baal ini disembelih oleh Elia di tepi sungai Kidron, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan selanjutnya seperti firman Tuhan kita baca, yang kita baca bahwa akhirnya turun hujan yang lebat. Ada hujan yang lebat yang terjadi atas Israel. Sekali lagi saya ngajak mundur, saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, di situ berbicara tentang kekeringan yang sedang melanda Israel selama 3,5 tahun, saudara. Ada kekeringan, ada malapetaka, ada kesulitan yang sedang terjadi atas penduduk Israel, atas orang-orang yang ada di Israel, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan kekeringan tersebut menyebabkan firman Tuhan mencatat bahwa terjadi kelaparan yang sangat besar, yang sangat berat, yang menyusahkan seluruh penduduk Israel. Nah, sudah ketika ada kelaparan, ketika ada kesulitan yang terjadi, ketika saudara kesulitannya terjadi, maka Elia mempersembahkan korban kepada Tuhan, mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan yang terjadi seperti kita tahu semua, saudara, bahwa ada api Tuhan yang membakar persembahan daripada Elia. Dan kemudian Elia datang berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doanya, saudara. Tuhan mendengarkan doanya ketika Elia selesai mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini kita mau belajar. Kita mau belajar bahwa kesulitan yang sedang terjadi, permasalahan yang sedang terjadi di depan kita, masalah pandemi ini, saudara, masalah virus COVID-19 ini, saudara. Saya percaya kesulitan yang sedang kita hadapi, saudara. Sesungguhnya ada perkenanan Allah atas setiap permasalahan yang sedang terjadi. Ada rencana Tuhan yang besar atas setiap permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Allah rindu untuk menyatakan kebaikannya. Allah rindu, saudara, melalui kesulitan yang dihadapi oleh umatnya melihat Allah yang besar. Allah rindu, saudara, melalui masalah kesulitan yang sedang terjadi atas umatnya saat ini. Yang sedang di rumah mungkin, yang sedang tidak bekerja, yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Allah rindu melalui peristiwa ini, melalui kesulitan ini. Kita melihat Allah yang besar dan kita mengalami mujizat yang besar di dalam hidup ini, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita tahu dengan benar.
Supaya kita mengerti benar bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah gagal dengan janjinya, saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Malam ini, pagi hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar mengapa yang namanya kesulitan demi kesulitan terus terjadi. Mengapa permasalahan yang di depan kita mungkin belum selesai yang satu. Sekarang ada lagi persoalan yang lain lagi. Kalau saudara ada di rumah sedang mengalami sakit penyakit. Terus kemudian saudara bermasalah dengan pekerjaan, dengan perekonomian saudara. Kemudian juga yang sudah pasti kalau ekonomi bermasalah, ada masa depan yang bermasalah. Ada keluarga yang bermasalah saudara yang kasih Tuhan. Yang tidak bisa dihindari. Tetapi percayalah. Percayalah, inilah waktunya saudara. Bagi setiap kita untuk melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup setiap kita. Pertanyaannya, mengapa pada masa sulit kita harus memperbaiki korban, memperbaiki mezbah kita? Mengapa di masa sulit kita harus mempersembahkan korban saudara? Karena saudara, pada masa kesulitan ini, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita mengalami sesuatu yang menyesakkan hati kita, percayalah kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan mengalami menikmati janji Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi saudara, saya mau kita semua saat ini belajar bahwa permasalahan yang sedang terjadi saat ini menunjukkan inilah waktunya bagi kita untuk apa? Untuk mengalami kasih karunia Tuhan, untuk mengalami kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar. Ada dua hal. Saya mau berbagi hanya dua hal saja saudara. Masa kesulitan ini, masa yang sukar ini, inilah waktunya bagi Tuhan untuk melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Tentunya yang sering saya katakan yang pertama-tama saudara, untuk kita mengalami perkara yang besar, inilah waktunya buat setiap kita meninggalkan setiap dosa-dosa kita. Kalau saudara ada yang terikat sama dosa, terus saya mau katakan kepada saudara di tempat ini, mari tinggalkan dosa-dosa tersebut. Karena setiap pelanggaran, setiap dosa yang kita kerjakan saudara, itu membuat kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Setiap dosa yang kita lakukan, kalau kita terus bertekun di dalam dosa tersebut, kita tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya mujizat Tuhan di dalam hidup ini. Sebab itu sekali lagi, kalau engkau terikat dengan satu dosa, kalau engkau terikat dengan berbagai macam-macam dosa, malam ini atau pagi hari ini sudah kasih Tuhan, mari tinggalkan semua dosa-dosa tersebut. Kalau engkau terikat dengan dosa-dosa perzinahan, saya minta tinggalkan dosa-dosa perzinahan tersebut. Kalau engkau hidup serumah dengan orang yang bukan pasanganmu, saya minta tinggalkan dosa-dosa tersebut saudara. Kalau engkau terikat dengan hal-hal percabulan, roh-roh perzinahan, saya minta bertobat saudara. Supaya kita mengalami kemurahan Tuhan saudara. Bertobat kalau ada suami-suami yang sering melakukan hal-hal yang salah. Tidak setia pada pasangannya. Kalau ada istri-istri yang tidak setia pada pasangannya. Kalau ada anak-anak yang memberontak terhadap orang tuanya. Inilah waktunya saya bilang. Untuk apa? Untuk bertobat. Untuk minta ampun kepada Tuhan Yesus. Supaya apa saudara? Supaya perkenanan Tuhan. Supaya kasih karunia Tuhan. Supaya kita mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Supaya kita mengalami mujizat yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya percaya ketika ada umat Tuhan yang bertobat. Ketika ada orang-orang yang berbaik dari jalan yang salah. Dan ketika umat tersebut yang telah bertobat dan berbaik dari jalan-jalan yang salah, kemudian merendahkan diri dan berdoa, maka akan terjadi yang namanya pemulihan atas kehidupan orang tersebut. Bukan hanya atas orang tersebut, ketika kita dipulihkan, ketika mengaku dosa kita dan minta ampun, maka akan ada pemulihan atas keluarga demi keluarga. Ada pemulihan atas kota demi kota. Sehingga saya percaya kalau ada pemulihan atas keluarga, ada pemulihan atas kota dan bangsa, saya percaya COVID-19 pun Tuhan akan lalukan dari dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dari 2 Tawarikh 17, 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan
umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Firman Tuhan mengatakan kalau umatku bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang salah, maka firman Tuhan mengatakan Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa yang kita panjatkan, saudara kasih Tuhan. Jadi saudara, kesulitan yang sedang terjadi, problem, krisis yang sedang terjadi di hadapan kita, inilah waktunya bagi kita untuk bertobat dari jalan-jalan kita yang salah. Minta ampun sama Tuhan. Firman Tuhan bilang dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan saudara, yang selanjutnya setelah kita bertobat, saudara, perhatikan apa yang dilakukan Elia untuk melihat perkara yang besar. Apa yang dia lakukan oleh Elia supaya terjadi yang namanya hujan lebat, saudara. Elia mulai memperbaiki mezbah yang telah runtuh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita belajar. Mezbah, tempat di mana kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Menaikkan korban, membakar korban kita kepada Tuhan. Tetapi mezbah juga berbicara tentang tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Lewat mezbah pribadi kita, saudara. Melalui pujian penyembahan pribadi kita, melalui doa kita. Melalui mezbah-mezbah keluarga. Ataupun mezbah-mezbah yang kita bangun, saudara, bersama dengan keluarga setiap hari minggunya. Disitulah tempat di mana Allah hadir. Disitulah tempat di mana Allah menyatakan kebaikannya. Dan terus saya mau katakan, ketika Allah hadir di dalam mezbah-mezbah yang kita dirikan, maka percayalah saudara, Allah akan memberkati kehidupan setiap kita. Allah akan menyatakan kuasanya atas kehidupan kita ketika Allah hadir. Jadi jikalau ada saudara yang di rumah-rumah yang sudah tidak mempunyai mezbah, baik itu pribadi maupun keluarga, mari dirikan kembali mezbah pribadimu, saudara. Mari kembali dirikan mezbah keluargamu. Saya ngajak para imam-imam, saya ngajak para laki-laki, para suami di rumah. Saudara, mari bangun mezbah keluargamu. Mari ajak istrimu, ajak anakmu, ajak keluargamu untuk apa? Untuk merapikan kembali mezbah-mezbah yang telah runtuh. Rapikan kembali, bangun kembali mezbah-mezbah keluarga. Saya percaya ketika ada keluarga yang membangun mezbahnya dan mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan, maka tangan Tuhan, saudara, maka kemurahan Tuhan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan dengan limpahnya di masa-masa sulit seperti ini, saudara. Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi saya ngajak, saya menghimbau setiap kita, pribadi demi pribadi, perbaiki mezbahmu. Apakah engkau setia dengan mezbah pribadimu? Apakah engkau setia dengan saat teduhmu pada hari-hari ini? Kalau engkau tidak setia dengan mezbah pribadi, saudara, mari perbaiki. Saya ajak perbaiki. Mengapa saya katakan perbaiki? Karena saya rindu setiap kita ngalami anugerah Tuhan, ngalami janji Tuhan, mujizat Tuhan, ngalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam hidup ini. Sebab itu perbaiki, saudara, mezbah-mezbahmu hari-hari ini. Kesulitan yang terjadi hari-hari ini, inilah waktunya kita untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kesulitan yang terjadi hari-hari ini, inilah waktunya buat kita merapikan, membereskan kembali mezbah kita, mezbah pribadi kita, mezbah keluarga kita. Ketika engkau banyak waktu di rumah, saudara, mari sisipkan waktu. Mari sudah sediakan waktu untuk lebih lagi, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Percayalah saudara, doa kita, pujian penyembahan kita, saudara, pembacaan firman Tuhan kita adalah mezbah yang kita perbaiki, mezbah yang kita dirikan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan saya berdoa dari tempat ini, ketika saudara-saudara membangun mezbahmu, engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ada mujizat-mujizat yang terbesar yang mulai terjadi atas kehidupan setiap pribadi. Ada mujizat-mujizat yang mulai terjadi atas rumah tangga. Dan saya berdoa, ada mujizat yang terjadi atas kota kita, atas bangsa kita. Virus COVID-19 kami katakan berhenti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika umat Tuhan berdoa dan berseru.
Nah saudara, kesulitan saudara bagi kita adalah waktunya, saatnya bagi kita untuk melihat yang namanya mujizat masih ada. Mujizat masih ada dan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat kembali firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 18, namun di sebelumnya ada 1 Raja-Raja pasal ke-17, di situ diceritakan bahwa Elia di tepi sungai Kerit, waktu kelaparan yang sangat berat melanda bangsa Israel, saudara, ada kekeringan, ada kelaparan yang begitu panjang, tetapi saudara dengan kelaparan, dengan kekeringan dan kemudian kelaparan yang terjadi, Tuhan memelihara hidup Elia. Dia ada di tepi sungai Kerit, diberi makan setiap hari oleh burung gagak. Bukankah ini mujizat saudara? Di tengah kekeringan, di tengah kelaparan yang sedang terjadi atas bangsa Israel, tetapi Elia terpelihara, dipelihara oleh Tuhan, dikasih makan oleh burung gagak. Ini adalah mujizat bagi kehidupan Elia di masa sulit, saudara, di mana terjadi kekeringan dan kelaparan yang sangat berat. Terus kemudian masih di dalam Elia, masih kisah tentang Elia di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7, di mana kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Janda di Sarfat juga mengalami kekeringan, saudara. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa tinggal tersedia sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli. Tetapi ketika saudara kekeringan terjadi dan janda ini mengolah tepung yang terakhir dan dia katakan besok mereka akan meninggal. Tetapi ketika mereka membuat Elia terlebih dahulu, maka janda ini saudara di tengah kesukarannya, di tengah kesulitannya, di tengah bayang-bayang besok dia akan meninggal, janda ini mengalami mujizat Tuhan. Di tengah kesulitan saudara, saya percaya, setiap orang percaya, setiap orang yang berharap kepada Tuhan, kesulitan seberat apapun, sebesar apapun, pasti ada rencana Tuhan untuk setiap kita mengalami mujizat di dalam kehidupan ini. Contoh yang lain saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego saudara dimasukkan ke dalam dapur yang berapi saudara. Dapur yang menyala, berapi, api yang sangat panas saudara. Tetapi ketika dia dimasukkan ke dalam dapur yang menyala-nyala, dapur api yang menyala-nyala, apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap terpelihara. Tidak ada baju, tidak ada badan, tidak ada kulit yang gosong sedikit pun. Ketika di dalam kesulitan, ketika di dalam kesukaran, saudara, Daniel pun mengalami hal yang sama. Ketika dimasukkan ke dalam gua singa, saudara, di mana di dalam gua singa yang sudah sangat lapar, tetapi ketika dia masuk dalam gua singa, di mana nyawanya terancam, tetapi ketika Daniel melekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka singa tidak menerkam dia, tidak mencabik-cabik si Daniel ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daniel melihat mujizat Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego melihat mujizat Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahkan kita melihat janda di Sarfat juga mengalami mujizat Tuhan. Bahkan saudara, kisah di perjanjian baru kita lihat ketika Tuhan Yesus bersama-sama pengikut-pengikutnya, orang-orang yang mengikuti dia, ada kurang lebih 5.000 orang laki-laki yang ngikutin dia. Dan ketika hari sudah sore menjelang malam, tidak ada makanan, yang tersedia cuma 5 roti dan 2 ikan. Saudara, dengan 5 roti dan 2 ikan, apa yang terjadi? Ketika Tuhan mengucap syukur, ada mujizat yang besar terjadi. Ada 5.000 orang laki-laki plus perempuan, plus anak-anak mungkin, saudara, mungkin sekitar 15.000 orang, saudara. Dapat makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Di tengah kesulitan, saudara, saya percaya Allah bekerja. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, di tengah kesulitan yang sedang kita alami saat ini, di tengah kesukaran, krisis ekonomi, kesulitan yang sedang kita alami, mungkin sakit penyakit, krisis ekonomi, si Tuhan, percayalah kepada Tuhan, ketika kita menjadi umat tebusan Tuhan, ketika kita ditebus, dibayar dengan Tuhan dengan darahnya yang mahal, Dia berjanji akan menyelamatkan kehidupan kita. Namun lebih lagi, saya sangat diberkati sekali, saya sangat suka cita sekali saudara, karena kita bukan hanya sekadar ditebus saudara, untuk menjadi
umat-umat yang memiliki kerajaan surga. Tetapi ada janji Tuhan ketika kita di muka bumi ini. Ada janji pertolongan Tuhan, ada janji perlindungan Tuhan. Kalau apa saudara? Kalau kita melekat dengan Tuhan. Kalau apa saudara? Kalau kita mendirikan mesbah kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara, teruskan saudara, bangun mesbah kita. Tinggalkan dosa-dosa kita. Terus berdoa, berseru kepada Tuhan. Maka di waktu-waktu sulit ini, setiap orang yang berharap kepada Tuhan pasti melihat mujizat yang besar. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan di hari-hari yang susah ini, saya percaya waktu yang sulit, inilah waktunya bagi Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Waktu yang sulit untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah gagal dengan janjinya. Saudara terus bangun mesbah saudara, terus tinggalkan semua dosa-dosa saudara, dan terus berharap kepada Tuhan. Dan terimalah saudara, dan lihatlah mujizat yang besar ada di dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya sekali lagi, masalah, kesulitan yang sedang kita alami, itu adalah satu langkah, satu jalan buat setiap kita. Untuk menikmati janji Tuhan. Untuk kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya. Ada mujizat yang sedang terjadi atas kehidupan kita. Ada mujizat yang akan terjadi atas kehidupan kita. Ada pertolongan Tuhan. Bukankah kita mendengar firman Tuhan minggu yang lalu bahwa Allah akan terus saudara melindungi kita. Kita mendengar firman Tuhan bahwa Allah akan terus selalu menjaga kita. Apapun keberadaan kita. Kita punya Tuhan yang hidup. Yang akan terus menjaga kita, menyertai kita, dan menolong kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi percayalah saudara, inilah waktunya buat setiap kita. Umat-umat kesayangannya, umat-umat tebusannya. Untuk nikmati semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan janjikan ketika kita ada di dalam dunia ini. Jadilah orang percaya. Jadilah orang Kristen yang apa saudara? Yang nikmati janji Tuhan. Jadilah orang percaya saudara yang terima berkat Tuhan di dalam hidup ini. Jangan jadi penonton saudara. Jangan jadi penonton melihat orang lain nikmati, mengalami berkat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Tapi alamilah saudara, alamilah mujizat Tuhan di tengah-tengah krisis yang sedang kita hadapi pada saat ini. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Terimalah janji Tuhan. Amin saudara. Saya mau berdoa buat kita semua yang ada di tempat ini. Saya mau berdoa juga buat saudara-saudara yang ada di rumah-rumah pada pagi hari ini. Bapak kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan kuasa ya Tuhan. Engkau sudah menebus kami Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak buat karya keselamatan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan karena janji keselamatan-Mu Tuhan. Satu paket Tuhan. Dengan janji bahwa Engkau akan menyertai kami. Melindungi kami. Menjaga kami. Selama kami ada dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan kami percaya inilah waktunya bagi kami. Inilah waktunya bagi umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang salah. Roh Kudus ingatkan. Roh Kudus ingatkan kalau ada kesalahan. Ada dosa Tuhan yang terus kami lakukan. Tuhan ingatkan supaya kami terus mau berbalik dari jalan-jalan kami yang salah. Malam ini Tuhan. Oh Tuhan kami berdoa buat pagi hari ini. Tuhan kami berdoa ampuni setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mau bertobat dari cara-cara kami yang salah ya Tuhan Yesus. Kami mau tinggalkan dosa-dosa kami. Dan inilah waktunya bagi umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah untuk mendirikan mesbah-mesbah kami. Untuk memperbaiki persekutuan kami dengan Tuhan. Supaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Supaya Tuhan hadir dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami dan masa depan kami ya Tuhan. Dan inilah waktunya bagi kami Tuhan untuk menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Maka saat ini dengan iman, dengan percaya kepadamu Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami katakan kami terima mujizat Tuhan. Kami terima mujizat Tuhan. Bagi kami yang sakit, bagi saudara-saudara kami yang sakit.
yang ada di rumah-rumah, yang ada di rumah sakit. Kami berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, Engkau disembuhkan saat ini. Mari saudara, kalau ada Engkau di rumah-rumah yang sakit, mari taruh tangan saudara di tempat saudara yang sakit. Taruh tangan saudara, tangan kanan saudara angkat di hadapan Tuhan, dan taruh tangan kiri saudara di tempat yang sakit. Dan ketika engkau percaya akan firman Tuhan, maka terimalah janji Tuhan pada pagi ini. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, apapun sakit penyakitmu saat ini kami katakan jadi sembuh. Jadi sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada keluarga kami, kalau ada di antara kami yang terpapar oleh COVID-19, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dengan sempurna. Kami hancurkan pekerjaan-pekerjaan virus COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kami hancurkan pekerjaanmu. Engkau kami hancurkan pekerjaanmu. Engkau kami hancurkan kuasamu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka sekali lagi kami katakan, yang sakit sembuh. Yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa malam hari ini untuk umat-Mu Tuhan. Kalau ada umat-Mu Tuhan yang berbeban berat, yang sangat mengalami kesulitan yang berat ya Tuhan. Bukan hanya oleh sakit penyakit Tuhan. Mungkin tentang masa depan Tuhan Yesus. Karena kehilangan pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oleh karena sudah tidak bekerja lagi Tuhan. Mungkin banyak di antara kami Tuhan yang sudah tidak punya pengharapan lagi Tuhan Yesus. Oleh karena penyakit, oleh karena kesulitan ekonomi. Atau mungkin juga ada kesulitan rumah tangga. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini. Biar belas kasihan Tuhan turun atas umat-Mu Tuhan. Turun atas umat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Oh rabatakara labatakara labayara labayara labay. Yang tidak ada pengharapan. Yang mengalami kesulitan perekonomian. Tuhan buka jalan saat ini. Buka jalan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada jalan-jalan terbuka. Ada belenggu-belenggu yang terlepas Tuhan. Sehingga kami akan bergerak Tuhan. Sesuai dengan iman kami. Untuk nikmati, untuk meraih setiap janji Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sekali lagi kami serahkan untuk umat-Mu Tuhan, jemaat Tuhan, GBI Ebenezer Simpangan Depok. Bersama dengan seluruh orang yang menyaksikan tayangan ini di rumah-rumah. Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu turun saat ini Tuhan. Jamah setiap jiwa-jiwa Tuhan. Ada belas kasihan Tuhan yang memenuhi kehidupan setiap kami Tuhan. Kami tahu ketika belas kasihan-Mu turun. Oh rabatakara labatakara labatakara labalabala. Ada mujizat, ada perkenanan-Mu Tuhan Yesus atas kehidupan setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Bapa. Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang tidak pernah gagal dengan janji-Mu. Biar saat ini umat-Mu Tuhan menerima semua janji Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Pemeliharaannya, berkat-berkatnya terimalah saudara. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia yang menyelamatkan, menyembuhkan, memberkati kehidupan setiap kita. Serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan menjaga kita, akan menjadi penolong buat setiap kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.